bahwa menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya baca ya. Saya pastikan tidak ada. Disaster ini sebenarnya udah kita perkirakan ya. Diperkirakan Iya, bakal terjadi disaster. Yes. Buat saya nggak ada yang aneh di sini. Pimpinan KPK itu harus diberhentikan paling tidak sementara. Karena benturan kepentingannya sudah sangat-sangat jelas. Dia adalah pulau integritas, di mana tidak boleh ada korupsi, tidak boleh ada pelanggaran etika. Tapi sekarang ini, kita banyak sekali mendengar kasus pelanggaran etika dan kasus korupsi dalam tubuh KPK. Setuju, karena ini pokoknya sing kader PDI Perjuangan diusulkan oleh siapapun, berarti punya potensi. Pak Jokowi diusulkan untuk menjadi ketua umum PDI Perjuangan kan? Ya ora masalah. KPK resmi tetapkan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan promosi jabatan di Kementerian Pertanian. Penetapan tersebut sepertinya dapat menjadi jalan Yassin Limpo untuk membuktikan adanya dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK. Tempat itu adalah rapat terbuka, jadi saya kira tidak akan pernah ada hal-hal orang bertemu dengan saya, atau apalagi kalau seandainya ada isu bahwa menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya baca kan. Saya pastikan itu tidak ada. Foto pertemuan antara Ketua KPK Firly Bahuri dan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo beredar di tengah dugaan kasus pemerasan oleh pimpinan KPK kepada Limpo terkait kasus korupsi di Kementan. Buntut dugaan pertemuan dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Ketua KPK Firly Bahuri dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK serta dilaporkan ke polisi dan sudah naik ke tahap penyidikan. Dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan ini yang akan menjadi materi penyidikan yang akan kami lakukan untuk mencari dan menemukan bukti yang dengan bukti itu akan membuat terang tindak pidana yang terjadi dan sekaligus menemukan tersangkanya. 6 orang telah diperiksa penyidik. Salah satu saksi yang diperiksa adalah Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar. Beberapa hari yang lalu. Dalam minggu kemarin. Ya. Nah, kalau soal keterkaitannya mungkin ya artinya dari Polda Metro. Kalau kita hanya membenarkan yang bersangkutan ada panggilan ke Polda Metro untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Dua kasus hukum yang saling berkaitan menyita perhatian publik. Kasus dugaan korupsi Kementerian Pertanian serta kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK. Penasehat Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat UGM, Zainal Arifin Mohtar menegaskan, KPK dan Polda Metro Jaya wajib menjelaskan kepada publik penanganan kedua kasus ini. Nah, orang selamanya akan menduga-duga, orang selamanya akan mencurigai, orang selamanya akan mengatakan ada udang di balik batu. Kalau kemudian tidak dijelaskan secara detail, maka ada kewajiban KPK untuk menjelaskan kenapa kasus Mentan itu terkesan berlama-lama. Plus pada saat yang sama kepolisian juga harus menjelaskan kenapa kemudian dugaan pemerasan yang laporannya sudah cukup lama, tapi kemudian tidak ditindaklanjuti dengan kecepatan yang memadai. Firly dianggap telah melanggar Perdewas KPK nomor 2 tahun 2021 terkait larangan mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang memiliki hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi. Dalam undang-undang juga disebutkan, anggota KPK wajib mengundurkan diri dari penugasan apabila dalam melaksanakan tugas patut diduga menimbulkan benturan kepentingan. Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menyebut, beredarnya foto pertemuan pimpinan KPK dengan Mentan
adalah lebih dari pelanggaran kode etik, utamanya saat kasus korupsi di Kementan saat ini bergulir. Hal ini bisa menjadi awal kehancuran KPK. Padahal dulu KPK justru didirikan untuk menjadi semacam island of integrity yang berbeda dengan kepolisian. Itu dulu KPK niatnya seperti itu. Jadi beda dengan kepolisian, beda dengan kejaksaan, dia harusnya kebal suap dan lain sebagainya. Sekarang justru pimpinan KPK yang sekarang mempertontonkan kehancuran lembaga itu. Kan dalam tahap penyidikan ini, pimpinan KPK itu harus diberhentikan paling tidak sementara. Karena benturan kepentingannya sudah sangat-sangat jelas. Firly sendiri berkali-kali terbelit etika di institusi KPK. Pada Mei 2018, sebagai Deputi Penindakan KPK, Firly diduga bertemu dengan Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi saat KPK menyidik dugaan gratifikasi dari PT Newmont. Pada September 2020 sebagai Ketua KPK, Firly dilaporkan Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI menerima gratifikasi menggunakan helikopter saat kunjungan ke Sumatera Selatan. Masih sebagai Ketua KPK, Firly pada November 2022 mengunjungi Lukas NMB saat penyidik KPK memeriksa rumah pribadi Lukas. Tapi sebetulnya tak cuma kasus ini yang pernah melibatkan pimpinan KPK. Sejak periode kedua pimpinan KPK dipilih DPR, senantiasa ada kasus pidana yang melibatkan pimpinan KPK. Hanya pimpinan di periode pertama dan keempat yang bersih dari kasus pidana. Menurut anggota Panitia Seleksi Pimpinan KPK, Todung Mulya Lubis, kasus pelanggaran etika dan dugaan pidana pimpinan KPK yang bertubi-tubi saat ini adalah bukti makin terjadinya demoralisasi di institusi KPK. Demoralisasi dan degradasi KPK itu terjadi dalam bentuk yang sangat dahsyat. Gitu. Sebelumnya saya tidak melihat KPK terdegradasi seperti ini. Dan kita melihat KPK sebagai showcase, sebagai model. Dia adalah pulau integritas. Di mana tidak boleh ada korupsi, tidak boleh ada pelanggaran etika. Tapi sekarang ini kita banyak sekali mendengar kasus pelanggaran etika dan kasus korupsi dalam tubuh KPK. Saud Situmorang, pimpinan KPK periode 2015-2019, lebih spesifik melihat masalahnya ada sejak Undang-Undang KPK direvisi pada 2018. Disaster ini sebenarnya udah kita perkirakan ya. Diperkirakan Ya, bakal terjadi disaster. Yes. Buat saya nggak ada yang aneh di sini. Nggak ada yang aneh? Nggak ada, buat saya nggak ada yang aneh. Karena 26 poin kelemahan ketika Undang-Undang KPK baru itu kita udah nyebutkan. Di antaranya mereka tidak independen, di antaranya mereka akan politiki, di antaranya mereka akan lemah dalam values. Dengan banyaknya kasus dugaan pelanggaran etika dan pidana pimpinan KPK, tantangan institusi anti rasuah semakin berat. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut, kasus pemerasan oleh pimpinan KPK telah ditangani secara profesional. Ya biar ditangani oleh aparat yang berwajib secara profesional. Dan saya kira sudah berjalan secara cukup profesional ya. Jadi biar ditangani dan supaya diingat rakyat mengawasi. Nyawa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pulau integritas tampaknya semakin memudar. Dengan adanya kasus ini, di balik dugaan foto pertemuan ada uang $1 miliar disebut. Bukan angka yang kecil, publik menuntut untuk diusut lebih dari sekedar pelanggaran kode etik.